Rahayu, Rahayu, Rayu Sagung Dumadium Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mas Tonomo Sidam Sekarang Bahono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Mungkin agak lama kita tidak bertemu tatap muka karena aktivitas dari kelembagaan kebudayaan dan juga teman-teman seniman di Jawa Timur mulai bergerak cukup masif, lalu juga menyampaikan datang door to door kepada kawan-kawan yang ada di daerah. Ini adalah sebuah tanggung jawab juga secara kehadiran kita di tingkatan organisasi, karena banyak pertanyaan tiap hari. Kawan-kawan ini ingin bertatap muka secara langsung sehingga ada yang sedikit terkurangi waktu pertemuan kita, namun tidak mengurangi nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, bahwa dalam pintu kesadaran bangsa ada yang sangat tegas yang disampaikan kemarin, bahwa peristiwa alam kenegaraan, alam kebangsaan, alam tata kelola kenegaraan, ini kenapa kita melihat detik-detik ini dan mungkin ke depannya akan banyak orang-orang masuk dalam praktek korupsi dan masuk di dalam terpapar dengan apa yang namanya hukum menyelewengkan anggaran negara. Nah, perintah yang saya dapatkan dari guru bahwasanya ketika kita akan bahas Aksoroko sebenarnya, kersaning ingsun memayu hayuning bawono. Jadi yang kuasa di dalam diri kita adalah Gusti Kang Akarya Jagat, ya Allah itu sendiri. Dalam pengertian bahwa yang hidup itu yang mengajari kita kehidupan. Namun kenapa kok banyak orang akan terpapar korupsi? Nah, ini karena salah satunya kita tidak mau kembali kepada ilmu pengetahuan kita sendiri, terutama aksara. Itu sumber dari ilmu pengetahuan kita. Kita masih terpapar dengan tulisan atau pendidikan asing. Kita masih terpapar dengan huruf Latin. Kita iri sebenarnya ketika orang Jepang sudah hampir semuanya yang jadi wajib itu huruf Jepang, katakana, hiragana atau huruf kanji. Thailand, Arab. Nah, inilah menjadi persoalan bagi kita. Beliau menyampaikan bahwa kalau kita tidak kembali kepada tulisan dari aksara Jawa, yang terjadi adalah anak cucu kita ini akan semakin mengalami kemunduran pengetahuan, akan mengalami kemunduran secara akhlak, akan mengalami kemunduran dalam budi pakarti, mudah sangat dicekoi dengan budaya asing. Saya sedih ada seorang kepala dari turunannya Kementerian Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Sekarang kalau dulu BPJB Trawulan, dia ngomong bahwa prihatin dengan drakor, drama Korea, dulu dengan musik barat. Tapi di tingkatan kementerian sendiri tidak pernah mewajibkan artefak-artefak itu harus ditulisi selamat datang sugeng rawuh teng pepunden apa gitu. Itu diskusi saya, walaupun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, saya memahami bahwa kementerian sendiri belum berani berubah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Harusnya Pak Sandiaga Uno itu kalau pinter Pak Menteri ini, seluruh tempat itu ditulis dalam aksara Nusantara. Sampai di Sunda tulis aksara Sunda. Sampai di Batak tulis tulisan aksara Abugida. Sampai di Bugis tulis semuanya aksara Lontara. Ada Incung, Karincing, Papak, Semalungun. Memang induknya aksara Jawa. Ini karena puncaknya
Kayak Madura sendiri, saya memang bagian dari Madura, harusnya ditulisi aksara Hanacaraka. Turun ke Kalimantan itu harus ditulis aksara Iban, huruf Iban, aksara Iban. Ini baru kalau seumpama menteri itu sadar bahwa sumber pokok kebutuhan dari peningkatan sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan itu harusnya kembali kepada nilai-nilai akar kebudayaan kita, yaitu aksara Nusantara. Nah, kalau ini tidak lagi diajarkan kepada anak didik di dalam dunia pendidikan, di dalam praktek industrialisasi, di dalam praktek keagamaan sekalian, kita akan terpapar mundur peradaban kita ini. Nusantara ini mundur. Kita mudah dibohongi, diadu domba, mudah. Karena kita dianggap, oh sampean masih kurang ini. Nah iya, itu persoalannya karena kita itu mengikuti ajaran asing, mengikuti pengetahuan asing. Kalau tidak doktor lulusan perguruan tinggi tidak nyaman. Sedangkan kita itu bangsa yang berdaulat. Jadi bangsa yang berdaulat itu bisa mengatur dirinya sendiri tanpa boleh diatur oleh orang asing. Di dalam ilmu ngaji kami juga tidak boleh diatur makhluk asing. Setan, jin, demit, gondoruwo, gombal wewe, dewata cengkar dan macam-macam. Nah inilah sebenarnya saya kemarin mengamanatkan, sepertilah ya kita lihat saudara-saudara kita di Yogyakarta. Nah, ini Jawi Wetan ini sebenarnya sudah harus sadar kalau tidak ini dilakukan, saya yakin bencana alam akan jadi lebih besar. Musibah ini akan menjadi besar. Hanya perintah disampaikan oleh beliau Murabi bahwa suruh kembalikan huruf Latin itu ke negaranya. Kembalikan huruf Arab itu ke negaranya. Jangan pernah kita pakai. Jangan sampai menjadi mata kuliah atau mata pelajaran khusus atau mata pelajaran yang wajib itu. Sehingga apa? Untuk belajar mengasah pengetahuan kebangsaan kita, mengasah kita untuk cerdas, terampil, cekatan, waskito, jujur, tidak akan pernah. Kita masih menggunakan huruf asing. Harusnya aksara Nusantara. Kalau di Jawa Timur, di Madura aksara Hanacaraka Madura. Kalau di bisa kawi, bisa Palawa, bisa Sanskerta. Nah itu tidak sadar ini Menteri Kebudayaan ini, menurut saya kurang cerdas melihat. Dia menggunakan teori pendataan namanya. Kok kenapa kebudayaan kita sendiri tidak dipakai? Aksara kita tidak dipakai. Ini pemberontakan menurut saya. Saya tidak mempersoalkan bagaimana sebenarnya upaya-upayanya. Tapi sebenarnya kalau kembali kepada aksara Nusantara, aksara Jawa salah satu induk dari segala induk pengetahuan itu, maka saya yakin ada perubahan. Saya jamin bahwa kita ini hanya membuat pondasi kepada anak cucu kita. Kita hanya membuat landasan agar anak cucu kita ini kalau masa depannya juga berat ya berat. Saya bersyukurlah dulu waktu reformasi saya dididik oleh beliau-beliau ya, orang-orang yang mungkin sudah balik ya, para pengacara Pak Buyung Nasution, lalu pernah dipenjara dibantu Pak Buyung, dibantu oleh Pak Tri Mulya almarhum, pernah dibantu oleh Pak Marto. Nah itu yang mengajari pondasi saya untuk cinta kepada Republik, cinta kepada Nusantara. Saya tidak akan berpaling, saya diajarkan banyak hal. Nah anak cucu kita, mari kita ajarkan mereka tidak hanya berbondong-bondong mengasah perpolitikan dalam proses berkuasa, tapi sebenarnya memberikan pondasi nilai yang harus disampaikan. Semoga ini pintu kesadaran ini menjadi sadar betul, tidak sadar tapi semaput, sadar tapi ngelindur. Semoga, saya berharap bahwa saya masih yakin bahwa ada anak Nusantara yang seluruh dari Aceh sampai Papua, saudara saya masih paham tentang apa yang menjadi kehendak untuk tidak pernah mengingkari. Jadi kita tidak lagi bertengkar sampai seperti ini. Agamanya jadi asing yang diperagungkan, tapi kebudayaannya sendiri tidak diperagungkan. Terima kasih. Rahayu.